Pemirsa, setelah bolak-balik Polda Kejati lebih dari 4 kali berkas penyidikan Jessica Kumala Wongso tersangka pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan kopi beracun akhirnya dinyatakan lengkap alias P21 oleh Kejati DKI Jakarta. Ya, padahal sehari sebelumnya kuasa hukum Jessica yakin polisi tidak akan bisa melengkapi berkas penyidikan Jessica. Tak heran banyak yang menduga pernyataan P21 berkas Jessica dipaksakan dan bahkan ada intervensi. Kita akan membahasnya lebih dalam bersama psikolog forensik, pengamat kriminal Bang Reza Indragiri Amri. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Bang, ini ketika kita melihat kasus Jessica dulu pada saat awal, Abang di awal Januari tahun ini, Abang sempat menyaksikan begitu bahwa Jessica ditetapkannya sebagai tersangka pembunuhan. Ya, kita bisa menilai situasi ini dari sisi proses dan dari sisi substansi. Kalau dari sisi proses ini jelas perkembangan situasi yang positif bagi teman-teman di kepolisian dan kita apresiasi itu. Kenapa paling tidak penetapan P21 ini menjadi sebuah situasi yang lebih pasti, situasi yang lebih meyakinkan bahwa polisi telah mencoba berikhtiar semaksimal mungkin. Pertama, memenuhi ekspektasi masyarakat akan rasa aman. Bahwa ternyata tidak ada pelaku kejahatan yang dibiarkan begitu saja. Dan juga, yang kedua, memenuhi ekspektasi korban. Bahwa korban butuh keadilan. Yang ketiga, memenuhi tugas atau tanggung jawab yang diberikan oleh atasan. Plus yang keempat, membangun sebuah portofolio bagi para penyidik itu sendiri. Nah, dari sisi itu sekali lagi penilaian saya positif. Tapi kalau kita nilai dari segi substansi, dengan segala hormat, berhubung saya tidak mengetahui apa saja sebetulnya puluhan alat bukti yang dimiliki oleh kepolisian, maka sampai detik ini izinkan saya untuk tetap bertahan bahwa saya tetap masih menyaksikan apakah penetapan J sebagai seorang tersangka sudah tepat atau belum. Oke. Bolak-balik berkas perkara akhirnya dikembalikan lalu sekarang dinyatakan P21 meskipun waktunya sangat berdekatan, mendekati deadline begitu. Anda melihat ada kejanggalan, ada keanehan nggak di sini? Begini, tidak bisa dipungkiri berbagai macam riset dalam psikologi forensik itu membangun sebuah teori yang disebut sebagai public opinion model, model opini publik. Memang kemudian ini ditolak besar-besaran oleh kalangan penegak hukum, tapi ini temuan ilmiah. Public opinion model ingin mengatakan bahwa ternyata penegak hukum baik itu kepolisian, kejaksaan, bahkan hakim sekalipun ketika bekerja melakukan proses penegakan hukum mereka ternyata mencoba sedikit banyak menyelaraskan diri dengan arus utama yang berkembang di masyarakat. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka sekali lagi mempertahankan momentum kepercayaan masyarakat yang sudah memberikan amanah ini, katakanlah demikian, kepada pihak kepolisian. Sekaligus untuk menjamin masa depan karir dari pihak kepolisian. Tadi saya katakan terkait dengan portofolio. Betul. Nah, kalau kemudian public opinion model, sebuah teori ilmiah ini kita jadikan sebagai landasan berpikir, maka pertanyaan apakah ada kejanggalan, apakah ada intervensi, apakah ada tekanan dari pihak tertentu menjadi sesuatu yang beralasan. Walaupun tinggal lagi harus dibuktikannya oleh kerja polisi sendiri. Kalau kemudian suatu saat nanti bukti-bukti memang menunjukkan bahwa penetapan P21 sudah tepat adanya, apalagi kalau seandainya suatu saat vonis hakim adalah sesuai, bersalah, putusan sekian tahun, maka sudah public opinion model bisa kita anggap gugur. Betul. Walaupun kemarin Pak Yudi Wibowo selaku pengacara Jessica begitu juga mengatakan bahwa walaupun 100 kali bolak-balik menyerahkan berkas juga tidak akan pernah lengkap. Anda menilainya seperti itu? Nah, barangkali posisi saya kurang lebih sama dengan posisi Pak Yudi selaku pengacara. Kenapa? Karena tidak ada satupun orang di Indonesia, bahkan orang di muka bumi ini selain pihak kepolisian sendiri yang tahu sungguh-sungguh sesungguhnya puluhan alat bukti itu apa gerangan. Nah, karena kita tidak tahu, maka bisa saja kemudian kita berspekulasi bahwa tidak mungkin lah ini terpenuhi, apalagi sudah sampai 5 kali. Nah, apakah ini menurut Anda teori usang segitiga kejahatan yang Anda pernah memberikan statement itu kepada publik masih berlaku dilakukan oleh pihak kepolisian begitu? Ya, bertitik tolak dari kesangsian saya yang masih bertahan hingga saat ini, maka saya masih menjadikan kritisi utama saya adalah berpatokan pada penerapan teori segitiga kejahatan dalam kasus ini. Bahwa teori ini menganggap ketika peristiwanya ada di situ, korbannya ada di situ, maka pelaku juga pasti ada di situ. Baik. Untuk lebih lanjutnya kita akan bergabung dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Awi Setiono di line telepon. Selamat pagi Pak Awi. Selamat pagi Mas Reza. Pak Awi, di sini ada Bang Reza Indragiri juga Pak Awi. Ini ingin menanyakan sebenarnya dokumen apa yang ditunggu Kejati kemarin yang setelah penyerahan berkas kemarin langsung P21 Pak Awi? Terima kasih Mas Reza. Sebenarnya konstruksi hukum itu kita sudah lengkap ya Pak Reza ya, karena memang dari 5 alat bukti kita ada 4 yang sudah terpenuhi, tinggal 1 aja terkait dengan pasal 184 bahwasanya tersangka tidak mengakui perbuatannya dan kita tidak menuntut mengejar pengakuan itu.
mulai dari saksi, kemudian ahli, surat, petunjuk, itu sudah kita penuhi semua dan konstruksinya sudah jelas. Makanya kita tidak ada keraguan untuk mempertersangkakan di saudari Jessica ya. Terkait dengan bolak-baliknya kasus, beberapa kali kita sampaikan beberapa juga narasumber hukum, pakar hukum pidana, bahwasanya itu sudah hal biasa demikian, karena memang persepsi hukum itu antara penyidik dengan JPU itu berbeda biasa. Oke. Pakar hukum aja untuk menafsirkan satu pasal aja sudah berbeda, itu sudah biasa. Baik, tapi Pak Awi, apa tanggapan Anda ketika banyak pihak yang menuding bahwa ada intervensi dan P21 ini terkesan dipaksakan begitu? Tidak ada yang intervensi ini dan tidak ada pemaksaan-pemaksaan. Dan semuanya murni profesional. Apa yang diminta itu kan sebenarnya melengkapi saja. Sebagai saya contohkan ya, untuk P19 yang ketiga itu, bahwasanya JPU minta ditambahkan pemeriksaan ahli toksikologi. Sebenarnya di BAP sudah ada ahli toksikologi dari Puslapor Mabespori. Jadi jaksa itu cuma minta diperkuat lagi. Maksudnya diperkuat itu diminta memeriksa ahli toksikologi dari luar Polri. Oke. Gitu. Ya. Jadi kan sebenarnya tidak ada perbedaan. Mereka juga sama pakarnya, sama ahlinya, sekolahnya juga sama. Iya kan? Cuma bedanya satu polisi, satu ini. Gitu. Mungkin persepsi itu tadi saya bilang, penafsiran hukum kan antara penyidik dengan JPU itu tadi perbedaannya. Kemudian yang kedua, yang terakhir, kemarin kan JPU itu minta lampiran surat saja. Jadi sebenarnya ini melengkapi saja yang sudah ada itu. Ya, kita ke Bang Reza ini. Bang Reza, tadi Pak Wi menyebutkan ada 5 alat bukti. Satu alat bukti yaitu Jessica mengakui perbuatannya tidak mengakui itu belum juga didapat oleh pihak kepolisian. Anda menanggapi hal tersebut? Tidak jadi persoalan, karena memang temuan psikologi forensik juga mengatakan pengakuan itu yang mengandalkan daya ingat, mengandalkan faktor psikologi sangat kuat, itu rentan mengalami deviasi, pembelokan maupun distorsi, dan juga fragmentasi, terpecah belah. Jadi memang kerja kepolisian tidak harus memburu yang namanya pengakuan sama sekali, tidak harus memburu itu. Dari sekian banyak faktor yang mengganggu atau merusak proses investigasi, simpulannya bulat. Bahwa proses pemberian informasi dalam hal ini adalah kesaksian dan pengakuan itu adalah barang yang paling merusak proses investigasi. Jadi yang dikatakan oleh Pak Awi masuk akal. Kita tidak memburu atau mengejar yang namanya pengakuan. Pak Awi ditahan dulu dan juga Bang Reza, nanti kami akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Anyus Pagi.